Miss Cosmo Internasional membawa angin segar dan kehangatan tersendiri bagi Yayasan Putri Indonesia dan para pageant lovers, terutama para pendukung Yayasan Putri Indonesia. Jadi pada tanggal 24 November ada homecoming dari Ketut Permata Juliastrisari sebagai Miss Cosmo Internasional 2024 dan sangat terlihat sekali euforia pageant lovers di Indonesia menyambut Tata dan tim Miss Cosmo di bandara itu luar biasa bagus. Dan pada tanggal 30 November tim Miss Cosmo pulang ke Vietnam, ke negara base mereka, dan saya nggak tahu kenapa saya merasa sedih gitu. Apakah Anda merasakan hal yang sama? Bahkan saya membuat gambar ini nih. Ini adalah CEO Miss Cosmo, Mr. Tran Viet Bao Hoang. Ini saya bikin ketika hari ulang tahun beliau kemarin. Saya akan membahas mengenai Miss Cosmo ya. Kenapa Miss Cosmo begitu spesial dan hangat? Karena saya nggak tahu kenapa, tetapi kebahagiaan yang saya rasakan ketika Tata Bali ini menang Miss Cosmo ini berbeda. Walaupun Indonesia sudah pernah menang di kontes-kontes sebelumnya, tetapi untuk Miss Cosmo ini ada kebahagiaan tersendiri yang saya nggak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Apakah karena memang kita merasa sangat dekat dengan para petinggi organisasi Miss Cosmo atau kru Miss Cosmo, ataukah memang karena ini adalah kemenangan yang well deserved banget. Tata ini menjadi first ever Miss Cosmo Internasional sehingga euforianya berbeda. Tetapi satu hal yang pasti yang tidak bisa dilepaskan adalah kehadiran si Mr. Tran Viet Bao Hoang atau yang dikenal dengan Mr. Henry. Dia ini seperti diidolakan oleh para pageant lovers gitu ya. Maka tidak heran ketika dia sampai di Indonesia banyak sekali pageant lovers yang mengantri hanya untuk berfoto bersama dia. Selain itu, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia yang sudah dengan sangat luar biasa menerima tim dari Miss Cosmo. Mereka memiliki banyak kegiatan baik di Jakarta maupun di Bali, dan saya sangat senang sekali bagaimana para pageant lovers menunjukkan kehangatan welcome terhadap tim Miss Cosmo. Saya yakin itu akan menjadi kenangan yang memorable banget buat mereka. Dan saya juga sangat appreciate sekali bagaimana Yayasan Putri Indonesia mendidik para queen-nya, bagaimana mereka memanusiakan manusia, bahwa para queen ini bukanlah objek untuk memenuhi ambisi para petinggi yayasan, sehingga mereka dibiarkan atau diberikan kesempatan untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka diberikan kesempatan untuk membawa kecantikan Indonesia di panggung internasional dan akhirnya mereka menang. Dan itu adalah sebuah keputusan yang menurut saya hanya bisa diambil oleh petinggi organisasi atau national director yang dewasa, yang bijak, sudah mengalami banyak pengalaman hidup. Apalagi petinggi Yayasan Putri Indonesia ini kan orang yang aktif di dalam pemerintahan. Mereka memiliki banyak link di pemerintahan, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga secara tidak langsung itu juga memberikan kesempatan kepada para queen untuk semakin dekat dengan masyarakat. Dan hal inilah yang membuat para queen dari Yayasan Putri Indonesia semakin dicintai oleh masyarakat, sehingga prestasi yang mereka peroleh itu seolah-olah menjadi prestasi bersama gitu. Itu memang prestasi bersama, prestasi Indonesia. Tetapi menjemput Tata Bali di bandara ini seolah-olah kayak saya menjemput anggota keluarga sendiri yang habis bertanding di kancah internasional dan menang, dan wow, dia pulang gitu membawa crown didampingi oleh para kru dari Miss Cosmo. Itu sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Tata Julia Street yang sudah memenangkan first ever Miss Cosmo Internasional.